Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyataan tak bisa dipungkiri, persepsi saat ini bahwa akidah sebagian umat Islam di tingkatan elit minoritas telah melenceng, yang dengan penguasaan segala lini sendi kehidupan bernegara telah mampu menggiring mayoritas umat Islam dalam kebodohan. Dengan persepsi sebagai negeri yang dikendalikan oleh hegemoni kaum di mana kemunafikan menjadi jiwanya. Telah nyata kegagalan dalam mengejawantahkan syair lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang seminggu sekali di sekolah dan setiap majelis-majelis formal dikumandangkan. Penggalan kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, yang semestinya dipahami bahwa pembangunan jiwa akhlak manusianya lebih utama daripada fisik kemegahan bangunan. Kenyataan Islam Indonesia ibarat buih di lautan, banyak seremoni, sedikit khidmat. Sepertinya penyampaian pesan-pesan akhlak kebaikan yang diperlukan dalam menata segala lini kehidupan beragama maupun bernegara kurang efektif. Berbicara secara khusus, penyampaian pesan-pesan Al-Quran juga dirasa belum efektif, yang hanya dalam majelis-majelis yang ada belum memenuhi kuota waktu dan sasarannya. Maksud saya di sini, untuk menambah kuota itu, sebuah metode penyampaian yang selama ini terkesan malu-malu, namun bila dikelola dengan benar, mungkin bisa lebih murah dan efektif. Berapa besar penambahan kuota itu dan capaian targetnya tentu tidak mudah diperkirakan, tergantung kemauan atau prevensi upayanya. Ibarat sepanjang apa yang terjadi saat ini, dekadensi politik terhitung sejak kemerdekaan RI sebagai momen robohnya penjajahan yang dapat dinilai sebagai fenomena kemenangan umat Islam dalam kondisi puncak keimanannya, tercetus oleh bapak-bapak negarawan dengan kapasitas tertinggi intelektualitas Islamnya, nyaris berusia 80 tahun. Apakah akan terus berlanjut dekadensi merosotnya moral, nilai-nilai luhur keagamaan, nasionalisme, sosial budaya, atau sebaliknya menjadi titik balik perubahan yang sedang digaungkan seiring sintesa yang entah ini mitos tentang perakiraan runtuhnya Zionis Israel konon dalam waktu siklus 80 tahun. Bermacam paham atau aliran atau organisasi Islam yang masing-masing punya model berasap ini itu dalam rangka aktualisasi jamaahnya dalam beribadah yang masing-masing merasa benar. Namun dalam masalah ibadah Ghairu Mahdoh, mungkin ada metode syiar yang bisa diseragamkan untuk melakukan hal yang sama secara massal di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas. Sebuah metode menyampaikan pesan-pesan Al-Quran bisa dilakukan berulang sebagai salah satu metode hipnoterapi harian untuk mengistiqomahkan keimanan yang sering dikatakan naik turun. Pada saat bekerja, berada di pasar, sang imam seringkali ketinggalan di rumah, padahal mengaku anti sekuler. Metode ini mungkin bisa menjadi jalan tengah dari dua organisasi Islam terbesar. Mungkin bisa kita dapatkan gambaran perbedaan signifikan, bahwa mungkin karena masa Muhammadiyah banyak kalangan intelektual akademisi terbiasa menggunakan akhlak pikir analitiknya untuk menjaga sikap dalam beribadah yang memperhatikan orang lain agar tidak terganggu. Setiap hari antara azan dan iqomah yang diyakini sebagai waktu yang sangat mustajab, saat jamaah sholat sunnah merasa terganggu suara puji-pujian di masjid NU yang berdekatan.
Barangkali hal ini menjadi salah satu bahan kajian, namun dengan respon yang berlebihan. Muhammadiyah meniadakan sama sekali suara-suara kecuali adzan, sehingga terkesan sepi-sepi saja langit-langit di atas masjid dari suara ayat-ayat Al-Quran. Sehingga metode ini mungkin bisa menjadi metode pendidikan Al-Quran tambahan yang lebih murah, cepat, dan agresif kepada masyarakat yang lemah semangat untuk mempelajari Al-Quran. Sebaliknya, NU memperdengarkan di langit ramai dengan suara ayat-ayat Al-Quran berkumandang sebelum sesudah sholat 5 waktu yang terkesan berlebihan. Hal ini mungkin karena masa NU yang mayoritas masyarakat tradisional, terbiasa dengan budaya seremonial yang cenderung semarak dengan keramaian, namun menjadi magnet orang untuk datang. Yang kita dengar dan rasakan selama ini, suara orang membaca Al-Quran seakan kurang memahami kebutuhan orang lain yang tak sengaja mendengar, yang notabene sesama umat Islam terkesan mengabaikan, bahkan sebagian menganggapnya berisik. Di samping tidak nyaman didengar pun dengan waktu yang berlebihan. Kebanyakan yang baca Al-Quran berfokus pada sebanyak mungkin membaca ayat, sehingga cara baca yang cepat menjadi pilihan dan tidak berdampak mencerahkan masyarakat. Hal ini mungkin karena pemahaman hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya, dan seterusnya, tanpa ada celah, tanpa ada ketentuan yang berlaku, semisal syarat dapat hadiah dalam iklan penjualan produk. Yang minimal diyakini kebaikan itu kelak nanti di hari perhitungan, karena efek kebaikan secara langsung di dunia kurang wujudnya, karena hanya untuk kebaikan pembacanya sendiri. Mestinya kita bisa jaga kesan saling menghormati juga kepada orang non-muslim yang menilai membaca Al-Quran merupakan bagian dari peribadatan, padahal dilatunkan dengan suara yang tidak nyaman, sehingga menilainya negatif karena berisik oleh bahasa yang mereka tidak pahami. Akhirnya tumbuh kebencian yang akan menutup keinginan memahami Al-Quran. Coba imajinasikan bila kita di posisi yang membaca Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara, yang pasti niat hati untuk meraih pahala, namun sadar bahwa suara mengudara dan mengesampingkan kemungkinan mengganggu ketenangan orang lain. Maka disinilah sikap ria menjadi sempurna. Sementara hanya sebagian kecil umat yang berniat mentadaburinya, yang biasanya dilakukan dalam majelis-majelis, dan sebagian besar lainnya dengan banyak alasan itu memerlukan kemauan yang kuat. Bila kita nukil penggalan ayat 4 surat Ibrahim, wa ma arsalna min rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang pada mereka. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa setempat di mana rasul diutus, yang substansinya adalah agar mudah dipahami, sehingga supaya kita paham isi Al-Quran semestinya dalam bahasa Indonesia. Maka disinilah pentinglah bahasa Al-Quran untuk diterjemahkan dalam menyampaikannya pada kesempatan yang bersamaan, sehingga lebih efisien, efektif memberikan siraman rohani yang bisa menggiring pendengar sebagai bahan untuk muhasabah, evaluasi diri seketika mendengar lantunan Al-Quran. Nah, disinilah targetnya. Kalau hal ini disuarakan berulang tiap hari, diyakini bisa menjadi rekayasa sugesti atau terapi massal masyarakat sekitaran masjid.
Dalam bahasa yang mudah dipahami itu mungkin buat non-muslim lambat laun mendapatkan hidayah oleh sebab bagian-bagian ayat yang dapat meyakinkannya. Untuk itu mari kita ambil sikap. Metode ini mungkin bisa optimalkan target pemahaman isi Al-Quran dengan suara-suara ayat Al-Quran lebih khidmat, lebih progresif dampak kemanfaatannya untuk pendidikan umat. Tema yang kita perdengarkan bisa disesuaikan kondisi. Misalnya masjid dengan pasar, bisa kita perdengarkan surat Al-Mutaffifin yang bertema tentang kebohongan. Dan sangat aktual dengan kondisi saat ini adalah pertarungan hukum menyikapi kecurangan TSM penyelenggaraan pemilu antara pihak yang mengklaim pembela demokrasi mewakili kehendak rakyat dengan pihak yang secara sadar atau tidak mewakili sebuah keluarga. Jadi maksudnya di sini adalah setiap masjid atau musola menyampaikan lantunan Al-Quran yang disertai terjemahannya secara on air oleh suara para qari'ah sehingga enak dipendengarkan. Hal ini untuk membantu orang-orang yang merasa gak punya waktu, yang sebenarnya males, yang mungkin terpaksa mendengar karena lantunan suara qari'ah ada di lingkungan rumah atau sekitar pekerjaannya, dan memberi kesempatan untuk berpikir yang bermanfaat, meningkatkan ketakwaan, merenungkan ayat-ayat Allah dalam rangka semakin mengagungkan Allah. Dan ini adalah perbuatan yang terpuji. Adapun perlunya majelis-majelis khusus, wadah bagi yang bersemangat memperdalam tafsirnya yang jumlahnya minoritas. Lebih sempurna lagi manakala ayat-ayat yang diperdengarkan merupakan ayat-ayat pilihan yang merangkum keseluruhan isi Al-Quran yang diperdengarkan dalam kurun waktu 1 tahun. Ini semua dimaksudkan sebagai misi memperbaiki akhlak secara massal dengan cara hemat dan praktis. Di luar waktu bulan Ramadan cukup 10 menit sebelum azan di 5 waktu sholat. Saya yakin macam-macam respon ajakan ini, walaupun ini minimal dalam hati. Banyak alasan, pasrah keadaan yang ujung-ujungnya pesimis, menyalahkan seakan-akan keadaan negeri ini takdir sang Khalik. Itu keberhasilan bisikan si seton, divisi kemalasan. Cuman saya khawatir satu hal yang mendasari kemalasan itu: tidak siap mental, merasa tersinggung dan menyinggung orang lain. Ketahuan belangnya bahwa menyampaikan kebenaran akan bergesekan dengan warna-warni kebiasaan maksiat yang terus merangsek menuju pembenaran melalui penggiringan opini-opini yang terus-menerus dibangun, dicekoki tontonan dan media informasi lainnya yang kadang gak sengaja kita dengar, lihat dan rasakan. Semisal tersangka koruptor tersenyum melambaikan tangan di hadapan wartawan. Sinetron percintaan anak muda dibumbui kekerasan. Yang semua itu bisa menyeret, menghipnotis, menginspirasi, akhirnya meniru kelakuannya. Naudzubillah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jika ada yang baik itu dari Allah, jika ada yang buruk itu dari saya. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum close, mari kita ikuti kata sang inspirator berikut. Nggak tahu sampean orang Islam ini apa baca Quran terus apa enggak. Saya sendiri itu sungkan karena saya merasa sekarang ini Quran itu selalu menyinggung perasaan saya. Setiap baca Quran saya terlalu tersinggung. Ini saya baca itu ayat orang kafir kok mirip saya. Ini ayat tentang orang munafik kok persis kelakuan saya. Ini ayat untuk orang mukmin kok sama sekali tidak sama dengan saya. Untunglah Anda yang tidak
paham Al-Quran atau tidak pernah membaca Al-Quran, karena Anda tidak akan tersinggung oleh Al-Quran.